Tiga, take, ayo, yuk, yuk, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Fish Farming IoT ingin mempresentasikan progres proyek kami, yaitu laporan untuk dari PMPP-nya ini. Nah, untuk judulnya itu adalah Automated Fish Farming Internet of Things menggunakan IoT. Nah, ini autornya ini kita membuat startup yang namanya itu Innotech AI, dan dokumen ini dibuat pada tanggal Juli tanggal 20 2025. Nah, setelah itu update terakhir adalah Januari tanggal 18 2026. Nah, untuk dokumennya ini kita masih status review ya. Nah, setelah itu ini adalah project charternya. Ada project name-nya itu adalah Automated Fish Farming IoT, project tipenya adalah IoT Development, start finish-nya itu plan-nya itu pertama November 2025, setelah itu finish-nya itu planning-nya Mei 2026. Nah, saya sendiri untuk sebagai project manager Haris Abdul Malik dengan NIM 037, setelah itu ada Muhammad Agung Pertama untuk hardware engineer dengan NIM 005. Setelah itu ada sistem analis Cynthia Putri Maharani dengan NIM nggak tahu berapa, Sin 053. Oke. Nah, ini untuk kami sendiri Innotech AI team. Yang pertama ada membernya, yang pertama ini adalah saya sendiri Haris Abdul Malik sebagai project manager dan AI engineer. Nah, ini responsibility-nya adalah memplanning dan mengeksekusi proyek dan mengawasi proyeknya ini, dan juga saya menjadi kepala untuk pengembangan AI tersebut. Setelah itu ada Muhammad Agung Pertama, dia sebagai hardware engineer, dia itu memanage hardware komponen kayak Raspberry, server, dan lain-lain. Setelah itu ada Cynthia, dia itu sebagai sistem analis, jadi sistem analis untuk software-nya ini bagaimana, untuk menentukan fungsional, teknikal, prosesnya bagaimana, itu dia yang membuat. Setelah itu ada Neva Pujaimanda sebagai network engineer. Nah, ini manage, mengelola network yang berhubungan dengan network komponen network seperti kabel lah, atau inilah, atau kamera lah, gitu. Saya itu ada Rois Bikram Maulana sebagai server engineer. Nah, dia mengelola untuk servernya itu, untuk mendevelop dan mengelola. Setelah itu ini ada dokumen tanda tangannya, reviewernya. Nah, untuk sementara customer kami belum bisa dihubungi. Sudah ada tapi masih belum bisa dihubungi. Ini untuk tanda tangannya masih belum diisi ya. Ini sebagai template-nya. Setelah itu ada table of content. Yang pertama itu ada project overview, current situation, solusinya bagaimana. Setelah itu ada analisis SWOT. Setelah itu ada project scope-nya bagaimana. Setelah itu ada metodologi, ada sistem development lifecycle, SDLC. Setelah itu ada WBS diagram. Setelah itu untuk konsisten konsepnya itu ada model diagram, infrastruktur diagram, program models. Setelah itu ada use case diagram, activity diagram, class diagram, entity relationship diagram. Setelah itu ada untuk development plan-nya. Untuk UI UX design, UX UI desainnya ada di tim yang sebelahnya. Ini kita untuk kita ini sebagai formalitas untuk secara singkatnya aja ya. Setelah itu ada hardware management, backend database plus API, AI development, front end development. Setelah itu ada project implementation schedule. Setelah itu ada cost management dari proyeknya ini tersebut. Nah, ini ada expenditure breakdown, expense pengeluaran. Setelah itu ada operating activities. Nah, kemudian ada project point of contact. Nah, project contact person. Nah, ini narah hubung ya istilahnya. Setelah itu ada risk management plan, nanti kita tampilkan sendiri. Setelah itu ada MOU.
Memorandum of Understanding. Nah, ini Cooperation Agreement Letter. Nanti kita bisa bahas nanti. Nah, untuk yang pertama, kita coba bagian current station-nya itu bagaimana. Latar belakang proyek ini bagaimana. Nah, ini dalam praktik budaya ikan, sebagian besar peternak masih menggunakan metode konvensional. Berbagai proses penting seperti penyortiran ikan, pemantauan kualitas air kolam, setelah itu pemberian makan secara manual. Nah, ini menurut kami ini tidak efektif karena bukan cuma memakan waktu yang panjang, juga memakan tenaga yang besar. Nah, juga memiliki resiko yang tinggi terhadap penanganan ternak ikan tersebut. Nah, resiko tersebut dapat mempengaruhi kesehatan ikan dan kualitas air kolam juga. Nah, yang resiko tersebut akan berdampak negatif terhadap hasil kualitas produk ikan tersebut. Selain itu, kurangnya pemantauan secara terus-menerus membuat peternak sering kali terlambat mendeteksi perubahan atau penurunan kualitas air kolam. Proses pemberian pakan yang tidak terkontrol juga beresiko menyebabkan pemborosan dan pemberian tidak sesuai dengan kebutuhan ikan di sisi lain. Di sisi lain, kurangnya data secara real time dan kurangnya alat bantu, peternak menghadapi kesulitan dalam pengelolaan secara efisien. Jadi, problem utamanya adalah dilakukan secara manual ya. Nah, solusinya apa? Kami datang untuk mengasih solusi sebagai IoT tersebut. Nah, kita implementasi istilahnya konsepnya itu adalah Smart Fish Farm. Nah, itu kita berbasis digital IoT, Internet of Things, untuk meningkatkan produktivitas budidaya ikan tersebut. Nah, juga kami menerapkan sistem artificial intelligence dan juga otomasi. Nah, ini proyek ini diharapkan untuk menciptakan solusi untuk budidaya yang lebih efisien, akurat, dan berkelanjutan. Nah, kemudian untuk SWOT-nya. Nah, untuk SWOT-nya itu ada untuk proyek ini, pertama itu adalah strength, yaitu sistem mampu melakukan pemberian pakan secara otomatis, terjadwal, dan terstruktur. Itu ada sistem menyediakan pemantauan kualitas air, pH, dan sisa pakan secara real time. Setelah itu ada artificial intelligence, memungkinkan sistem memberikan analisis, rekomendasi, dan konsultasi berbasis data seperti kebutuhan pakan dan deteksi abnormal pada kolam. Setelah itu ada sistem dirancang dengan antarmuka multiplatform, aplikasi mobile, dan website. Kemudian ada otomasi proses budidaya dapat mengurangi ketergantungan pada proses manual. Setelah itu ada weakness-nya. Nah, sistem ini sangat bergantung pada koneksi internet untuk mengakses dashboard dari aplikasi tersebut. Setelah itu ada sinkronisasi data. Kemudian ada pemrosesan AI secara online. Kemudian, gangguan pada jaringan listrik atau konektivitas internet dapat menghambat sebagian fungsi sistem, terutama pada pengiriman data dan notifikasi. Implementasi awal memerlukan biaya investasi yang besar ya, yaitu mulai dari perangkat keras yang relatif tinggi, sensor, microcontroller, server, dibandingkan metode konvensional. Nah, ini dibutuhkan pengetahuan dasar teknologi bagi user untuk memanfaatkan sistem secara optimal. Setelah itu ada opportunities-nya. Nah, ini tingginya permintaan ikan konsumsi membuka peluang besar bagi penerapan sistem ini untuk membantu peternak meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas hasil budaya. Ini contohnya beberapa ya. Kita tidak perlu baca semuanya. Setelah itu ada threats-nya atau ancaman. Salah satu contohnya adalah sebagian peternak atau pembudidaya ikan masih memiliki resistensi terhadap adopsi teknologi sehingga membutuhkan proses edukasi dan adaptasi yang tidak singkat. Nah, kesimpulan SWOT-nya apa? Nah, kami yakin bahwa proyek ini memiliki potensi besar ya, terutama karena sistem IoT dan AI ini seperti ini dapat memberikan nilai tambah. Dengan adanya teknologi ini, diharapkan pada para peternak ataupun pembudidaya ikan dapat merasakan kemudahan dan manfaat signifikan sekaligus mengatasi berbagai masalah yang selama ini dihadapi dalam pemberian pakan ikan. Nah, ini untuk project scope-nya. Ini objektifnya. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi budaya ikan melalui teknologi IoT-nya.
Setelah itu mengurangi ketergantungan terhadap proses manual. Setelah itu meningkatkan akurasi. Setelah itu mempermudah peternak memantau kolam secara real time. Setelah itu mewujudkan budidayakan yang modern dan ramah lingkungan melalui otomasi dan AI. Setelah itu adalah lingkungannya. Nah, ini ada di boundaries ya, ruang lingkup proyeknya ini. Nah, ini in scope-nya ini sebagai tujuan kita, tujuan yang masih ruang lingkupnya. Ruang lingkupnya yang masih kita bisa digarap yaitu sistem IoT untuk pemantauan kualitas air, auto feeder dan penyortiran ikan otomatis. Itu ada kedua, penggunaan AI untuk analisis pertumbuhan dan prediksi kebutuhan pakan. Setelah itu ada dashboard, monitoring dan kontrol berbasis web atau mobile. Setelah itu ada integrasi sistem ke dalam layar interface LCD. Saya itu out of scope, ini rencana yang masih kami belum, ini kami udah ada rencana, cuma kami masih belum bisa garap. Yang pertama itu adalah implementasi sistem drone untuk auto feedering tersebut. Setelah itu ada integrasi sistem e-commerce atau marketplace. Nah, setelah itu integrasi sistem chatbot AI. Itu masih kami rencanakan, makanya kami masukkan ke dalam out of scope-nya. Setelah itu ada requirement ya, functional requirement ya, ada pertama login access, setelah itu ada dashboard, pH monitoring, dashboard sorting, dashboard auto feeder, edit waktu pakan, notifikasi pH air, notifikasi makan ikan, itu riwayat data, pencarian tanggal riwayat data, filter pencarian, riwayat sorting today, riwayat PHR today, export data, setting akun, setting about us, health, FAQ, notification, display, report bug. Setelah itu ada analisis data menggunakan AI. Nah, untuk technical requirement mungkin bisa dijabarkan lebih lanjut dengan Neva Pujema. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan bagian technical requirement, yaitu yang pertama adalah variable. Itu sistem harus menyediakan minimal 99% secara 24 jam 7 untuk menjamin penggunaan dapat mengakses sistem kapanpun tanpa gangguan besar. Nah, kemudian ada reliable, itu sistem yang harus memberikan hasil analisis dan notifikasi secara konsisten dan akurat. Sistem mampu menjalankan fungsi dengan benar meskipun dalam jangka panjang. Terus yang kemudian yang ketiga itu ada data quality. Data yang ditampilkan dan dianalisis secara valid sehingga kesalahan analisis mengakibatkan data yang tidak lengkap atau rusak. Dan yang kemudian adalah information security. Data pengguna dan monitoring harus dilindungi dengan autentikasi dan enkripsi. Nah, menggunakan kena mekanisme keamanan seperti kayak SSL dan juga autentikasi untuk melindungi privasi. Dan yang kemudian ada performa. Sistem harus memproses dan menampilkan data real time dengan delay 5 detik. Sensor dan dashboard-nya harus bekerja secara tepat dan responsif. Dan kemudian ada serviceability. Nah, sistem harus mendukung, memelihara rutinitas dan melaporkan masalah secara otomatis sehingga sistem menyediakan laporan error dan memudahkan perbaikan. Dan kemudian adalah maintainability. Itu semacam sistem yang harus mudah diperbarui dan diperkembangkan secara modular. Fitur-fitur seperti kayak AI atau bikin dashboard yang dapat ditingkati tanpa gangguan besar. Itu ada accessibility, itu ada aplikasi dalam diakses melalui perangkat Android dan website dengan koneksi internet. Aplikasi ini memerlukan koneksi internet aktif untuk menjalankan seluruh fiturnya. Nah, kemudian ada human error, yaitu sistem ini harus menangani kesalahan input ID pengguna dengan validasi notifikasi yang jelas. Jadi jika pengguna pengguna meng meng
memasukkan ID yang tidak terdaftar, sistem akan ditolak, ya kan, akses akan ditolak dan juga menampilkan pesan kesalahan yang informatif. Dan yang terakhir adalah sistem error. Sistem yang harus mampu mendeteksi kerusakan perangkat ya kayak seperti sensornya atau alat IoT dan lain-lain. Dan memberikan notifikasi pengembangan jika terjadi kegagalan dan pada perangkat keras, misalkan seperti sensornya rusak atau kabelnya terputus atau modulnya tidak respon, sistem akan mendeteksi kondisi ini dan otomatis mengirim laporan error ke pengembangan melalui email atau log server atau WA. Informasi ini membantu pengembangan melalui pengecekan dan perbaikan secepatnya, gitu. Dan Baik. selanjutnya ya. Untuk metodologinya ini kami menggunakan sistem development lifecycle ya, atau SDLC. Nah, ini sebagai kerangka metodologi. Nah, SDLC ini dipilih karena memberikan struktur yang sistematis dalam membangun, menguji, dan menerapkan sistem. Adapun tahap-tahapan yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama adalah fase planning. Nah, ini fasenya menentukan tujuan utama proyek, tim proyek, pembagian tugas proyek, resource proyek, dan menyusun ini menyusun ya typo arsitektur awal proyek. Setelah itu ada analisis. Nah, ini menentukan proses sistem dan kebutuhan sistem. Setelah itu ada fase development. Nah, ini mengembangkan sistem berdasarkan model proses sistem yang telah dianalisa tersebut. Setelah itu ada deployment. Ini mau implementasi sistem ke dalam real environment. Nah, itu di kolamnya tersebut. Setelah itu ada evaluation and maintenance. Ini memastikan sistem berjalan dengan stabil dan memenuhi standar operasional yang telah diharapkan. Nah, kami juga menggunakan WBS, yaitu pertama Work Breakdown Structure. Nah, ini planning phase, fase planning yaitu tersebut ya. Nah, ini yang pertama ada inisiasi proyek. Nah, dalam inisiasi proyek tersebut ada penentuan tugas dan ruang lingkup proyek, perancangan proyek, studi kelayakan. Nah, setelah itu ada analisis fase analisis. Nah, ini analisis kebutuhan sistem, analisis proses bisnis, analisis data dan AI. Setelah itu ada sistem design phase. Nah, ini desain arsitektur sistem, desain model sistem, desain infrastruktur, desain UI UX. Nah, ini belum kami, ini beda tim ya. Yang UI ini beda tim. Nah, setelah itu ada development phase. Nah, ini pengembangan hardware, pengembangan back end, pengembangan front end, pengembangan AI. Setelah itu ada testing, pengujian hardware, pengujian sistem, pengujian aplikasi. Nah, setelah itu ada deployment phase, fase deployment. Ini yang pertama ada implementasi sistem, setelah itu migrasi dan sinkronisasi data, setelah itu ada pelatihan pengguna untuk usernya itu di trainingnya. Setelah itu ada evaluasi dan maintenance fase. Nah, ini evaluasi sistem apakah udah benar atau belum. Setelah itu ada maintenance sistem jika ada yang rusak. Setelah itu ada dokumentasi dan pelaporan. Nah, ini penyusun laporan akhir proyek. Nah, ini untuk diagramnya bisa dilihat sendiri. Nah, untuk sistem konsep silakan dilanjutkan oleh Mas Agung. Oke, baik, terima kasih. Ya. Ini pada bagian sistem konsep sendiri, naik dulu Mas. Baik. Nah, ini kan ada kontrol, yang dimana untuk kontrol ini nanti didapatnya itu dari sistem, yang dimana server sebagai media komponen untuk menampung sistem dan juga database. Kemudian akan dilanjutkan ke sistem yang dimana sebagai basis software yang akan berinteraksi dengan user. Dengan menampilkan pilihan kontrol dan juga jadwal dari si auto feeder. Dan juga menghubungkan semua data yang telah didapatkan dalam bentuk antarmuka. Nah, nanti dari sistem ini kita bisa ke controlling, yang dimana di control ini kita dapat mengirimkan informasi ke aktuator dalam bentuk perintah. Itu nanti di bagian UI atau bagian tim mobile dan juga webnya itu akan dilanjutkan oleh teman atau kelompok sebelah. Nah, selanjutnya ini ada di pengolahan datanya, yang dimana ini ada decision making, yang dimana berfungsi untuk memanipulasi data yang didapatkan dari sistem AI yang berbasis pengetahuan menjadi hasil prediksi dan juga rekomendasi beserta data yang telah diperoleh juga, yang dimana itu didapat berdasarkan dari input datanya berupa sensor ultrasonik, yang dimana untuk mendeteksi ruang
sisa pakan tersebut, kemudian ada sensor pH air, dan juga itu ada microcontroller-nya. Nah, selanjutnya ada Ini kamera kan? Ya? Ini kamera. Kamera Ya, sama aja. Raspberry. Oh iya. Nanti di-cut aja. Itu selanjutnya yakni ada bagian penjelasannya yang dimana model diagram tersebut menjelaskan secara abstrak bagaimana sih proses sistem itu dapat bekerja dan saling berinteraksi satu sama lain. Nah, di sini dibagi menjadi 3 bagian utama untuk prosesnya. Yang pertama ada pengolahan data, yang dimana pada bagian ini proses dilakukan secara urut, yang dimulai dari sistem menerima informasi dalam bentuk data yang diambil dari sensor-sensor, kemudian data dikumpulkan melalui modul input data untuk mengambil dan meneruskan data. Kemudian setelah data diterima, data tersebut akan di-convert dari data yang mentah menjadi data digital supaya bisa dapat dibaca oleh si software atau mobile apps. Kemudian proses ini menyangkut pembersihan data, normalisasi, dan interpretasi awal. Nah, selanjutnya ini ada manipulasi dan analisis data menggunakan pendekatan AI berbasis pengetahuan yang kemudian akan dilakukan pemrosesan atau menghasilkan berupa prediksi kebutuhan pakan, rekomendasi-rekomendasi, misalnya kapan harus memberi pakan ikan secara optimal, kemudian mendeteksi gejala-gejala abnormal berdasarkan perkembangan ikan dan kesehatan air kolam. Selanjutnya ada sistem, yang dimana pada bagian sistem ini merupakan proses dari bagian pengolahan data yang akan diambil dan dimasukkan ke dalam backend dan frontend. Data tersebut akan ditampilkan ke dalam UI layar LCD, aplikasi mobile, dan juga website. Kemudian sistem ini juga membutuhkan server sebagai media untuk penampungan data dari sensor-sensor yang ada. Kemudian terdapat kontrol, yang dimana pada bagian kontrol ini sebagai pengendali alat aktuator dengan perintah yang telah ditentukan oleh sistem. Kemudian penjadwalannya yang telah ditentukan juga dari user. Kemudian informasi tersebut akan dikirim dalam bentuk sinyal perintah ke aktuator seperti servo dan juga dinamo. Lanjut, Mas. Nah, ini merupakan infrastruktur diagram dari untuk IoT ini atau hardware-nya ini, yang dimana itu sebenarnya kami untuk sementara ini kami fokus ke auto feeder. Nah, pada bagian auto feeder ini itu terdapat beberapa aktuator seperti ultrasonic, dinamo, dan juga servo motor. Kemudian juga terdapat untuk monitoring airnya, yang dimana menggunakan alat yang bernama PH 4502C sensor modul, yang dimana nanti si auto feeder ini akan diteruskan ke ESP8266, yang dimana sebagai microcontroller atau sebagai otaknya dari otak dari si sensor-sensor yang ada. Kemudian input dan outputnya itu kalau untuk input sendiri nanti diteruskan ke ESP8266. Kemudian kalau untuk output, data yang dihasilkan dari sensor akan diteruskan kembali dan akan ditampung menjadi API. Lalu data tersebut akan masuk ke database. Kemudian dari database ini AI dapat mengelola atau dapat mengambil keputusan atau mengambil saran dan juga solusi untuk si pengguna. Oke, lanjut, Mas. Nah, ini ada penjelasannya. Pada bagian sorting seperti yang saya katakan tadi, itu ketika ikan melewati area sensor yang nantinya ini kok sorting, Chris? Dia sorting, hitung ikan. Oh, ya ulang aja. Jadi nanti langsung ke bawah aja. Untuk selanjutnya ini, karena kami fokusnya ke auto feeder, jadi pada bagian ini sistem akan mengirimkan perintah ke aktuator seperti dinamo dan motor untuk mengaktifkan auto feeder tersebut. Perintah dapat berupa penjadwalan yang telah ditentukan oleh user, dan juga terdapat beberapa sensor seperti sensor ultrasonik untuk memantau sisa jumlah pakan dan akan memberikan sinyal di saat stok pakan hampir habis. Nah, untuk si auto feeder sendiri kami sebenarnya menggunakan Raspberry Pi 3 karena di Raspberry 3 itu dapat menerima input dari sensor
kemudian dapat menyimpannya ke database. Karena Raspberry sendiri itu dapat menggunakan Wi-Fi dan juga dia memiliki hampir seperti komputer karena dia kecil. Selanjutnya itu ada server yang dimana semua data dari berbagai sumber akan dikirim dan disimpan ke dalam server pusat. Yang dimana server akan bertanggung jawab menyimpan database utama, termasuk data sensor, data jadwal, dan model AI. Lalu ini terdapat user interface, yang dimana seluruh hasil data yang telah diproses akan ditampilkan melalui user interface berupa tampilan dari aplikasi mobile, website, dan juga dari layar LCD. Nah, selanjutnya ke bawah, Mas. Selanjutnya langsung dilanjutkan oleh Cynthia untuk sistem analisnya. Oke, di sini kita terdapat use case diagram yang mana use case ini digunakan untuk memvisualisasikan interaksi antara user dengan sistem yang telah kami bangun. Jadi di sini user itu ketika membuka sistem yang kami buat, dia akan login terlebih dahulu. Yang mana login ini akan menggunakan ID produk, yang mana ID produk ini adalah khusus dari kita yang akan digunakan oleh user. Lalu user dapat melakukan PH monitoring, sorting, dan juga auto feeder. Di sini semuanya itu riwayatnya akan tertampil pada hari tersebut user membukanya ya. Nah, sedangkan untuk auto feeder di sini user itu dapat melakukan edit pakan dan juga kontrol manual, yang mana kontrol manual ini menggunakan layar LCD yang seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, untuk riwayat di sini user itu dapat melihat 3 tujuan, yaitu ada search, filter, dan juga riwayat data. Untuk filter ini, jadi riwayat-riwayat yang telah dibuat tadi itu akan menunjukkan filternya itu bisa kita filter secara per tahun, per minggu, dan juga per bulan. Sedangkan untuk riwayat data, ini riwayatnya itu akan bentuk dari gabungan antara 3 sistem tadi, yaitu auto feeder, sorting, dan juga PH monitoring. Dan juga di sini user itu dapat melakukan ekspor data. Lalu untuk sistemnya itu juga user itu bisa ngelakuin setting untuk juga analisis data, yang mana itu menggunakan AI, dan juga notifikasi, yang mana notifikasi ini akan menunjukkan seperti anomali data yang terjadi pada sistem yang ada. Gitu, Mas. Jadi ini untuk penjelasannya aja, seperti yang saya bicarakan tadi. Oke, untuk activity diagram, mana activity diagram ini digunakan untuk memodelkan proses-proses apa saja yang terjadi pada sistem yang kami buat. Nah, jadi di sini user ketika masuk itu harus login, seperti yang saya bilang tadi, menggunakan ID produk yang khusus dari kita. Nah, ketika ID itu dimasukkan, user itu dapat mengetahui nih, apakah ID itu terdapat di dalam database kita atau tidak. Kalau misalnya tidak, maka user akan kembali lagi ke login. Jika iya, maka akan langsung ke tampilan dashboard. Di mana di dashboard ini terdapat tampilan untuk pH airnya secara real time, lalu tampilan jam auto feedernya, hasil sorting, riwayat, dan juga analisis AI. Nah, pada pH air real time, ketika kita buka, itu akan menunjukkan riwayat pH airnya pada hari itu ketika user itu membuka. Nah, semua yang terjadi di dalam riwayat tadi itu akan tersimpan ke dalam riwayat data. Lalu untuk jam auto feedernya, di sini kan untuk auto feeder, user itu dapat mengedit di dalam mobilenya tadi ya. Nah, ketika edit jadwal pakannya itu terjadi, maka sistem akan menyimpannya, jadwal pakan diperbaharui dan akan disimpan ke dalam riwayat data. Lalu untuk hasil sortingnya, itu sama, dia akan tampil hasil sortingnya itu ketika hari tersebut user membuka ya. Nah, semuanya itu akan tersimpan ke dalam riwayat data. Jadi ketika user membuka tampilan untuk riwayat datanya, semuanya itu akan tertampil tuh dari informasi riwayat dari pH air, riwayat dari auto feeder, dan juga riwayat dari sorting ikannya. Nah, di sini user itu dapat melakukan ekspor data dan juga mendownload. Nah, untuk analisis AI, di sini bisa kita lihat ya, untuk analisis AI-nya itu membutuhkan informasi yang lengkap dari riwayat data. Jadi ketika riwayat data itu sudah terkumpul, maka data-data yang digunakan untuk analisis itu sudah terkumpul semua, baru dia akan menghasilkan hasil analisis yang dibutuhkan. Lanjut, Mas.
Oke, untuk kelas diagram, di sini kelas diagram ini akan menunjukkan struktur sistem yang kami buat. Jadi di sini kan bisa kita lihat ya, ada untuk kelas user, kelas sorting ikan, auto feeder, PH monitoring, ke bawah Mas, notifikasi, database, dan juga analisis AI dan juga riwayat data. Ya, ke atas lagi Mas. Nah, di sini bisa kita lihat nih, user itu dapat memiliki untuk sorting ikan, auto feeder, dan PH monitoring. Jadi user ini dapat berkomunikasi dengan 3 sistem yang ada tadi, yaitu sorting ikan, auto feeder, dan juga PH monitoring. Nah, ketika auto feeder, dia akan menampilkan informasi nih ke dalam notifikasi. Jadi informasi-informasi yang terjadi di auto feeder itu akan tersimpan ke dalam notifikasi. Jadi dia sistemnya kayak kalau misalnya auto feeder itu tadi kan ada sistem untuk cek makannya tadi ya. Jadi ketika alat penampung pakannya tadi sisa tinggal sedikit, dia akan masuk ke dalam notifikasi untuk user itu mendapatkan informasi bahwa di alat auto feeder tadi sisa pakannya itu tinggal sedikit, seperti itu. Nah, informasi-informasi dari sorting ikan, auto feeder, dan PH monitoring itu semuanya akan disimpan ke dalam database. Nah, ketika semuanya informasi ini terdapat di dalam database, dari database ini dia bisa tahu nih, apakah di dalamnya terdapat anomali data atau tidak. Ketika terdapat anomali data, maka dia akan mengirimkan informasi ke notifikasi sehingga user akan mendapatkan informasi itu untuk anomali data yang terjadi. Nah, dari database tadi kan ada informasi-informasi datanya ya. Nah, dari informasi-informasi data yang ada, itu akan diambil tuh data-datanya ke dalam analisis AI, sehingga AI itu dapat menganalisis apa yang terjadi di dalam sistem yang ada. Lalu riwayat data ya, yang akan ditampilkan ke dalam user tadi. Jadi riwayat-riwayat dari sorting ikan, auto feeder, dan juga PH monitoring. Bawa. Nah, untuk ERD-nya ini sebenarnya sama ya untuk yang di atas, cuman dia ada untuk kelas relasinya aja. Jadi di sini untuk kelas relasinya itu satu user itu dapat memiliki banyak sistem sekaligus. Jadi user itu dapat memiliki sorting ikan, misal 3 sorting ikan, 4 sorting ikan, atau berapapun. Jadi user itu bisa memiliki banyak sistem sekaligus. Nah, sedangkan untuk sorting ikan itu hanya bisa dimiliki oleh satu user saja. Jadi sorting ikan, auto feeder, PH monitoring itu sama ya, jadi dalam satu sistem gitu. Jadi semuanya, semua sistem tadi itu user bisa memiliki itu lebih dari satu, tetapi satu user itu hanya memiliki satu saja. Satu sistem itu hanya dimiliki oleh satu user. Seperti itu. Nah, untuk notifikasi, auto feeder ke notifikasi itu seperti yang tadi saya katakan ya. Jadi ketika informasinya itu dari auto feeder bisa langsung ditampilkan ke dalam notifikasinya itu bagaimana. Jadi banyak notifikasi itu akan ditampilkan ke dalam satu notifikasi user aja. Nah, untuk database, jadi dalam satu database itu akan menghasilkan satu analisis AI. Jadi analisis AI-nya itu akan menjadi satu kesatuan. Jadi nggak perlu terbagi-bagi analisisnya, cukup menjadi satu analisis. Nah, untuk database itu jadi satu database itu akan tersimpan ke dalam satu riwayat data. Karena satu riwayat data ini cukup di satu user saja ya. Begitupun juga dengan dari riwayat datanya itu juga akan kita simpan di database itu cukup satu saja. Baik, sekarang kita masuk ke development plan atau rencana pengembangan. Yang pertama ada di UI design, ini digarap oleh kelompok kami yang lain. Setelah itu ada hardware management, setelah itu ada back end, AI development, setelah itu ada front end. Nah, setelah itu ada project implementation schedule. Nah, kami di sini menggunakan Gantt chart ya. Nah, ini dimulai dari minggu pertama November sampai ini karena kami screenshotnya nggak muat, karena setelah itu kami buatkan link untuk spreadsheet tersebut karena ini nggak muat ya. Nah, untuk cost management akan dilanjutkan oleh Luis, silakan. Oke, di sini saya
menjelaskan terkait dengan cost manajemennya. Yang pertama itu ada breakdown-nya terlebih dahulu untuk biaya terkait pendanaan apa saja sih yang dibutuhkan dalam proyek ini. Yang pertama itu kita ada yang namanya hardware, pembelian hardware berupa komponen utama yang diantaranya itu adalah Raspberry Pi, sensornya, kemudian kamera, dan akses pendukung lainnya. Nah, untuk jumlahnya itu ada di sekitaran 2 juta, ada sekitaran 3 jutaan. Nah, untuk jadi tambah yang biaya operasionalnya, logistik operasional proyeksi, ya bisa dibilang adalah transportasinya itu sendiri. Jadi untuk total pengeluarannya itu sekitar 3.356.310. Nah, aktivitas operasinya itu yang awalnya itu diberikan sekitar 4.400.000. Nah, digunakan untuk kebutuhan belanja dan digunakan untuk kebutuhan proyek kami. Nah, jadi tersisa sekitar Rp1.043.690. Begitu. Baik, di sini ada untuk narah hubungnya, yaitu saya sebagai project manager, ini saya cantumkan sebagai project manager ya, narah hubung. Setelah itu ada management plan, yaitu pertama adalah server down, maintenance itu bagaimana, menggunakan sistem lokal, ada sensor failure, implementasi sistem, deteksi error otomatis pada pembacaan data. Yaitu ada network failure, ini solusinya menggunakan protokol komunikasi yang tahan gangguan dan menggunakan LCD sebagai interface utama untuk sementara. Setelah itu ada missing data, ini backup otomatis ke cloud server cadangan. Setelah itu ada hardware failure, nah ini backup konfigurasi sistem secara otomatis. Setelah itu ini ada MOU-nya, nah ini belum kami isi, untuk sementara kedepannya akan kami isi. Nah ini ada tanda tangannya, masih kami isi, masih kosong. Nah, seperti itu. Sekian dari kami, kelompok Smart Fish Farming IoT. Mohon maaf jika ada salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.